Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Alhamdulillah, pada hari ini kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat, yaitu bisa bermajlis di antara, yaitu di tempat rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Ustadzuna Ustadz Asep Abdullah Ta'ala sudah nampak, sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi tentang usul salasa. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dan bisa memperhatikan dengan baik dan bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Kemudian barangkali untuk memberikan waktu, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansha'a wa bara wa khalaqal ma'a wa thara wa abda'a kulla shay'in wa dhara la yaghibu an basarihi saghirun namli fil layli idha sara lahu mulku samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma tahta thara ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi muhkam tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wal yakhshallah wal yattaqi aw qala Allah subhanahu wa ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju majlis ilmu, yang mana majlis ilmu itu banyak faedahnya insyaallah yang akan didapatkan oleh para penuntut ilmu. Salawat dan salam moga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan melalui wasilah beliau, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini bisa mengenal Islam dan bisa beradab, bersopan santun dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita, dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sampaikan bersama bahwa terkadang kebaikan itu harus dipaksakan. Terkadang kebaikan-kebaikan itu harus kita pacu. Contoh kita mau pengajian, kadang-kadang kita harus
meluangkan waktu. Waktunya istirahat, waktunya santai-santai dan lain sebagainya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Walladzina jahadu fina, yaitu orang-orang yang betul-betul jahadu, yang bersungguh-sungguh. Fina itu maknanya secara keseluruhan yaitu tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, melawan godaan setan, melawan meladzat keenakan-keenakan dunia, kemudian dia bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala, dan di antara menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya. Semoga kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan-jalan kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib ayyuhabatul kiram, kita insyaallah akan melanjutkan materi kita pada kesempatan kali ini. Kita alhamdulillah sudah sampai kepada kalimat Syekh penulis, yaitu berkaitan dengan bal arsala ilaina rasulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Di awal perlu kita ketahui bahwa anallaha khalaqana, bahwa Allah yang menciptakan kita. Itu pembahasan kemarin. Wa razaqana aidan, dan Allah Subhanahu wa taala enggak menciptakan begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita sekalian. Walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak membiarkan seorang hamba tersebut bergelantungan begitu saja, berjalan tanpa arah, tidak, akan tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Kemudian bal arsala ilaina rasulan, bahkan sampai diutus kepada kita sekalian seorang rasul. Gunanya apa? Membawa nahkoda. Kalau tidak ada nahkodanya atau tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita akan berhenti? Di mana kita akan beristirahat? Tentu kapan sampai tujuan kita? Gak tahu sampai kapannya kapan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengarahkan. Namun alhamdulillah dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah utus kepada kita seorang rasul. Dan terkhusus ya, kita alhamdulillah umat akhir zaman diutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang menaati siapa? Menaati Rasul, menaati utusan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah diutus, maka tugas kita ya menaati utusan tersebut. Bukankah ketika ada utusan kita biasanya menghormati utusan tersebut? Kenapa? Karena kita menganggap utusan tersebut adalah orang yang dipercaya oleh yang mengutusnya. Hari ini contoh, kita punya sekolah, kemudian ada utusan dari dinas pendidikan, contoh dari provinsi. Walaupun dia bukan ketuanya, tapi dia adalah sebagai utusan, maka kita selayaknya memberikan penghormatan. Maka selayaknya kita memberikan apa? Memberikan waktu untuk memberikan arahan-arahan kepada kita sekalian. Falasiyama, dan tentu barang pasti yang lebih dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya, mengutus rasulnya, tentu tujuannya untuk diikuti. Maka faman ata'ahu dakhalal jannah, kata penulis. Artinya siapa saja yang menaati Rasul, maka dakhalal jannah, maka insyaallah akan masuk surga. Kok penulis bisa-bisanya mengatakan akan masuk surga? Dari mana dapatnya? Apakah sesuai dengan hawa nafsunya? Tidak, alhamdulillah. Para penulis kita, para ulama, termasuk
Yang ditulis oleh beliau di sini apa? Berdasarkan dalil. Dalilnya ya surat Ali Imran. Dalilnya surat An-Nisa. Dalilnya surat An-Nur. Sangat banyak sekali. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah An-Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wal yakhshallahu wal yattaqhi fa ulaika humul faizun. Jadi orang yang menaati Allah dan Rasulnya, maka pahalanya mereka disebut sebagai orang-orang faizun, orang-orang dalam kemenangan. Faizun di dalam tafsir Al-Muyassar bisa dijelaskan bahwasannya faizun itu adalah orang-orang yang dalam keadaan kemenangan. Apa yang maksud dengan kemenangan? Al-Jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya selaras gak dengan perkataan Syekh? Sangat selaras. Apa perkataan Syekh? Kita kembali lagi, faman ata'ahu dakhalal jannah. Dan ayat ya menjelaskan surah An-Nur tersebut bahwasannya faulaika humul faizun. Maka mereka termasuk orang-orang yang dalam kemenangan. Kalau belum cukup, masih ada ayat yang lain. Artinya harus memantapkan kepada diri kita bahwasannya sing sahabai jalmi, siapa saja yang memang betul-betul menaati Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan masuk surga. Ya. Kemudian di dalam surah An-Nisa jelas, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa perkataan beliau tidak berdasarkan logika dan hawa nafsu, akan tetapi berdasarkan qala Allah dan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tadi sudah dari ayatnya, dari ayat Al-Quran. Sedangkan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku insya Allah akan masuk surga. Kata Rasul, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Kata para sahabat, secara logikanya ya, orang ditawarkan mau mobil, mau motor, enggak mau. Dan insya Allah semuanya yang hadir di sini dapat amplop sekian, ya, kecuali yang nggak mau. Terus jamaah akan bertanya, siapa yang nggak mau? Nah para sahabat juga begitu. Wa man aba ya Rasulullah? Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak enggan untuk masuk surga? Maka dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang menaati perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia insya Allah masuk surga. Selaras dengan perkataan saya, dengan kata Allah Subhanahu wa taala, selaras. Jadi bukan dibuat-buat. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, boleh nggak beramal dan taat kepada Allah dan Rasulnya mengharapkan surga? Jawabannya, boleh. Kenapa saya ungkapkan begini? Karena ada beberapa obrolan-obrolan kecil, barangkali kecil, kita jangan anggap besar, bahwa kita menginginkan surga itu tidak boleh. Sedangkan terlalu banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa kita boleh berharap surga, karena itu adalah bagian daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kalimat kebalikannya kata saya, waman asani dakhalan nar. Dan siapa saja yang asa, yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, tidak mengikuti aturan mainnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Maka ini juga jelas ya, waman asani dakhalan nar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, dengan kebijaksanaannya, tidak membiarkan kita diciptakan kita, kemudian diberi rizki, kemudian selain rizki juga Allah utus Nabi dan Rasulnya.
Kemudian setelah diutus, maka tugas kita menaatinya. Kalau kita menaatinya, maka pahalanya, ganjarannya akan masuk surga. Kebalikannya, kalau kita bermaksiat kepada Rasul, tidak menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tunggu tanggal mainnya, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ya. Maka hadirin rahimakumullah, contoh kalau kita punya siswa atau siswi, ya, maka kita katakan kullukum najih. Kalian semuanya lulus insyaallah. Illa man aba, kecuali yang enggan mau lulus. Siapa saja yang enggak mau lulus? Ya iya. Kalau mau lulus murojaah. Kalau mau lulus baca bukunya untuk persiapan ujian. Beres ujian, ngisi ujiannya juga jangan asal-asalan. Itulah yang dimaksud. Artinya semuanya insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang enggannya itu bukan hanya dengan lisan, tapi dapat dengan perilaku. Kan ayat jelas sudah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai, qul in kuntum tuhibbun, mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi, bahasa kitanya konsekuensi. Kalau kita mengaku cinta, ya enggak cukup dengan lisan. Sama kita berkeluarga, ya, kemudian kita punya anak, enggak cukup mengatakan aku cinta kamu, enggak cukup kita bapak sayang adek, tanpa membuktikan dengan tingkah laku kita, cara kita membimbing anak, ya, enggak cukup dengan lisan. Tapi penting enggak lisan? Penting, tapi harus diikuti dengan dengan yang real istilahnya. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwasannya ketika kita menaati Allah akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka selayaknya kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dan dalam kesesatan yang nyata. Naudzubillah. Hadirin rahimakumullah, insyaallah untuk lisan kita berusaha mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya saja aplikasinya kita harus banyak murajaah, artinya harus banyak menelaah diri kita sejauh mana kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kalau masih ada yang kurang, kita sama-sama menguatkan. Karena lagi-lagi kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu diberi dua sisi. Kadang-kadang kita bermaksiat, kadang-kadang kita juga berbuat kebaikan. Maka selayaknya lagi-lagi kita banyak memulas kelakuan-kelakuan kita, apakah kita termasuk, dan kalau belum termasuk jangan bersedih hati, tapi kita berusaha. Dan ketika ada saudara kita yang belum termasuk dalam rentetan tersebut, tanpa kita harus menuduhnya, justru kita harus banyak berdoa dan mengajaknya. Karena itulah tugas dakwah, bukan untuk menunjuk, tapi untuk mengajak. Ya, termasuk ketika ada pelajaran-pelajaran penting bagi kita, ada yang menyentil diri kita, sebetulnya bukan menyentil, tapi ini adalah bagian daripada pecut untuk kita untuk melakukan ke arah yang lebih baik. Terus selanjutnya yang atsaniyah, ya. Poin yang kedua, yang kemarin itu yang ke-1. Jadi yang ke-1 itu al-ula anallaha khalaqana wa razaqana. Jadi Allah yang menciptakan kita, kemudian yang memberi rezeki, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, dan Allah bahkan mengutus nabi dan rasulnya kepada kita sekalian. Poin yang keduanya, anallaha la yarda. Allah tidak ridha. Tidak ridha apa? Kalimat selanjutnya, ya. Allah la yarda ayyushraka ma'ahu ahad fi ibadatihi, ya, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Artinya Allah tidak ridha apabila ada seorang hamba melakukan kesyirikan, artinya menyekutukan dalam beribadah. Bahkan sampai saya menjelaskan saking detailnya bahwa ini tidak ada pintu kita agar kita terhindar daripada syirik. Sampai disebutkan la malakun muqarrabun, tidak juga kepada malaikat. Padahal kalau kita telaah, malaikat, masya Allah, malaikat punya sifat yang luar biasa, Bu Pak. La ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu sifatnya manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dibilang manut itu bukan berarti nanti malaikat baik semua. Enggak, harus tahu tuh fungsinya. Kadang-kadang nanti ada malaikat pencabut nyawa. Oh, malaikat mah baik, nanti dikasih diskon. Enggak ada istilah begitu. Artinya mereka itu kerjanya sesuai tupoksinya. Kalau Allah suruh begitu, begitu. Allah suruh kasih rezeki kepada seorang hamba melalui Jibril, dikasih. Dan begitu selanjutnya. Artinya, tapi memang malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum. Kalau manusia kadang-kadang banyak nasihatnya kita kan. Ya. Makanya di sini sampai disebutkan. Jadi pertama, Allah tidak ridho terhadap seorang hamba yang melakukan kesyirikan dalam beribadah. Dirinci, enggak, berat. Nanti kan ada orang, oh ini mah orang mantap. Oh ini mah orang soleh banget. Maka dijadikan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Oh ini mah tokoh banget dulunya. Oh ini mah dulu orang kaya banget. Ini punya itu. Allah beliau penulis buku ini, beliau menjelaskan, la malakun muqarrab. Tinggi bahasanya. Bahkan ke malaikat pun tidak berhak. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah. Bahkan malaikat masalah luar biasa kita semua. Insya Allah. Bahkan hadirin rahimakumullah, kalau dibilang malaikat, masyarakat umum sudah tahu kelakuannya baik gitu ya. Tapi di sini sampai disebutkan artinya ini betul-betul. Jadi artinya tidak membuka pintu untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat yang punya tanggung jawab luar biasa, punya tugasnya masing-masing, itu kita tidak boleh ya beribadah kepada malaikat. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursal. Apa dari manusianya juga? Manusia yang paling mulia ya para nabi dan rasul. Dan yang paling berpengaruh dan mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi disebutkan wala nabiyyun mursal, dan tidak juga kepada nabi yang diutus. Jadi nabi yang diutus saja tidak boleh kita beribadah kepadanya, tidak. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya mengikuti ajarannya yang dicontohkan oleh para beliau. Dari siapa ajarannya? Dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyembah. Makanya jelas kan di dalam syahadat jelas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bahasanya luar. Abduhu, hamba sama. Wa rasuluh. Hanya saja beliau diberikan mandat kerasulan. Jadi jangan sampai kita menuhankan, jangan juga sampai kita mengkerdilkan. Beliau seorang manusia, memang seorang manusia. Tapi tidak selayaknya kita mengkerdilkan, menyamakan dengan manusia pada umumnya. Ada kekhususan, tapi bukan untuk disembah, tapi untuk diikuti ajarannya. Ya, wala nabiyyun mursal. Tadi malaikat nabi pun sama, tidak ada hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita sederhana Bapak sekalian. Kenapa tidak beribadah kepada yang lainnya? Karena Allah yang menciptakan satu-satunya. Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain yang menciptakan kita? Tidak. Memberi rezeki? Tidak. Sama para malaikat sama. Ketika melaksanakan tugasnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sangat su'ul adab. Teboga adab, kurang adab, tesopan bahasa kita. Nggak sopan orang yang sudah dikasih semua fasilitas, lantas dia berbuat baik kepada orang lain tanpa memikirkan siapa yang menciptakannya, siapa yang dulu mensukseskannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalilnya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Termasuk ini juga dalil bahwasannya masjid itu tidak bisa menjadi masjid kelompok. Ini sebagian sengaja saya ulas saja. Artinya memang ini dalilnya wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Artinya ketika salah satunya masjid, tempat-tempat beribadah,
maka jangan sampai disalahgunakan untuk beribadah kepada yang lain. Dan termasuk ada ulama mutaakhir menjelaskan, memberikan nasihat kepada kita. Silahkan saja dikasih label, nama dan lain sebagainya, tapi tidak mengkhususkan. Orang lain mau sholat berjamaah, silahkan. Ya, artinya tidak terbatas. Oh, organisasi anu saja. Oh, jamaah sanu aja. Selama kaum muslimin mau sholat berjamaah, silahkan. Ya, artinya tidak terbatas. Kenapa harus disampaikan? Ya, tidak terlepas ada naudzubillah membatasi muslimin yang lain. Bahkan sampai harus dielap masjidnya ketika ada luar kelompoknya yang ikut sholat. Naudzubillah. Tapi kita kaum muslimin yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW berdalilkan wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi masjid untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Dan termasuk masjid adalah bagi kaum muslimin, silahkan untuk memanfaatkannya. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya, fanahallahu ta'ala ayyad'ul insan ma'allahi ahada. Ya, jadi berdasarkan dalil tersebut surat Jin ayat 18 bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Berkaitan dengan ini, kenapa teman-teman sekalian ini berbicara tentang syirik? Karena syirik ini bahayanya luar biasa. Nanti kita akan rinci di poin berikutnya ada. Tapi sekilas, artinya syirik itu bahaya luar biasa. Dia pelaku syirik, maka punten sebelumnya. Berlaku zina, mencuri dan lain sebagainya, itu perbuatan dosa besar. Tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala juga dosa besar. Makanya naudzubillah, kalau kita benci terhadap orang yang melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, kita juga jangan kalah bencinya kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Terkadang kita terlalu benci terhadap orang itu. Sama, artinya kita juga jangan dibiarkan orang-orang yang maksiat, yang mabuk-mabukan. Tapi yang lebih besar apa? Kesyirikan. Tapi jangan dibalik. Oh enggak, yang syirik aja yang kita benci itu mah enggak, ya. Membenci itu nanti ada bagian-bagiannya, tidak secara parsial membenci itu. Ya, artinya tidak membenci dengan membabi buta, dan justru orang tersebut malah jauh terhadap diri kita. Kadang-kadang kenapa orang yang melakukan kesalahan, orang yang tidak sholat berjamaah dan sebagainya, kadang-kadang kita omongkan atau kita bicarakan, si anu mah begini. Kalau kita tanya di antara kita, sudah ada enggak yang silaturahim ke sana? Kadang-kadang punten, kita datang ke sana belum nasihatin, belum datang silaturahim, ngajak ngopi bareng, ngajak ngeteh bareng, itu merasa terajak kadang-kadang. Ada tokoh banyak, si anu gitu kan. Tapi ternyata ketika kita tanya, ternyata belum ada yang silaturahim ke sana. Nah, kadang poin-poin yang sekilas barangkali sederhana, ya tentu itu membekas. Minimal mereka, oh orang diarah keneh gitu kan. Oh kita ini masih dianggap, ya. Terlebih yang datangnya tokoh kemudian ngajak ngopi, oh jarang-jarang, ya. Dan itu suatu kenikmatan. Artinya teman-teman sekalian, tidak ada sekat-sekat untuk kita untuk memberikan nasihat dan memberikan arahan kepada di lingkungan kita. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi syirik ini bahkan dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Repot kan urusan. Saat gimana ada ayat lain yang ini kan membatasi syirik tidak akan diterima dan dosa selain syirik akan diterima. Ada ayat lain. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa, seluruh dosa. Gimana cara menggabungkan dua ayat ini? Jadi yang pertama syirik nggak bakal diampuni, tapi di ayat yang lain Allah akan mengampuni seluruh dosa. Nah, jangan sampai kita menyalahkan ayat, naudzubillah.
salahkan ini kita, mata kita, dan anggota badan kita yang memang belum menelaah, belum mencari tahu informasi. Bukan ayatnya yang salah, bukan bertabrakan ayatnya, bukan. Cara memahaminya yang harus kita samakan semuanya persepsinya. Jadi menurut dosen kita waktu kita di Madinah, ada, memang di buku tidak ada penjelasannya, ya. Tapi kita bingung, ditanya begitu bingung juga, ya. Kalau bapak-bapak nggak bingung, berarti saya kalah dulu sama bapak-bapak. Jadi ayat yang pertama itu ketika keadaan dia meninggal dalam keadaan belum bertobat. Jadi jawabannya ayat yang tadi bahwa syirik itu tidak akan diampuni kalau dia meninggal belum bertobat. Kalau dosa yang lain insya Allah faman sya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak diampuni, kalau enggak disiksa. Tapi paling tidak kekal di neraka. Jadi istilah obrolan dicuci dulu udah bersih baru diangkat, istilah bahasa sederhananya. Tapi yang syirik yang tidak bertobat itu yang repot. Tapi ayat yang tadi yang kedua, Allah mengampuni seluruh dosa kalau dia sempat bertobat. Jadi semuanya juga dibuka pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang kedua. Jadi poin yang kedua itu Allah tidak ridho kalau ada seorang hamba berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, anna man ata'ar rasula, dan siapa saja atau sesungguhnya man ata'a yang taat kepada Rasul, wa wahhadallah, dan mengesahkan Allah. Wahada mengesahkan dalam arti mengesahkan itu beribadah kepada Allah. Ya, makanya mengsatukan itu bahasa kitanya kan mengesahkan, ya. Makanya Tuhan yang maha esa. Itu satu, Tuhan yang maha satu. Bahasanya bahasa begitu. Baik. Maka tadi siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, atau yang taat kepada Rasul dan dia juga muwahhidullah, artinya dia mengesahkan Allah dengan ibadahnya, la yazuzu lahu muwalah man hadallah wa rasulah. Dia tidak boleh, la yazuz, ya, tidak boleh. Lahu baginya, jadi tidak boleh kalau dia memang tadi taat kepada Rasul dan dia beribadah kepada Allah, muwahhidullah, dia tidak boleh, ya, mualah itu apa? Berteman, resep, hobi, pokoknya mualah itu bisa katakan dalit, ya, dalam kategori memang akrab. Mualah man hadallah, sama orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi tadi kalau kita taat kepada Rasul, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kita jangan sampai berteman bahkan sakompet daun dengan orang yang memerangi Allah dan Rasul. Jadi nggak boleh belanja ke toko-toko orang yang memerangi Allah. Nggak boleh berbisnis dengan mereka, nggak boleh senyum sama mereka. Maka penjelasannya lebih rinci ada. Ya, tadi jangan parsial. Para ulama menjelaskan itu. Ya, artinya apa yang dimaksud? Yang betul-betul menunjukkan diri memerangi Allah dan Rasulnya. Kemudian caranya tadi kita tidak ikut serta dalam memerangi Allah dan Rasulnya. Dan kemudian kita juga jangan berbaik-baik dengan mereka dalam masalah keyakinan. Jadi istilah kata baik, ya, baik muka, tapi masalah keyakinan beda. Ya, maka hadirin rahimakumullah, karena yang berbuat syirik yang tidak menunjukkan bahwa dia adalah memerangi Allah, sebetulnya mereka memerangi Allah. Hanya saja nanti masuknya, ya, kafir yang betul-betul memerangi agama Allah atau memerangi Allah, atau yang memang sifatnya yang memang zimmi. Baik. Adapun dalam muamalah kata para ulama, maka boleh senyum seadanya cukup, berbisnis selama tidak mengarah ke sana. Selama tidak mengarah apa? Mengarah kepada bertentangan dengan Allah dan Rasulnya.
Dan lagi-lagi bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, punten. Kita jualan, tapi jualannya seadanya. Kadang-kadang musiman. Zamannya pesta mereka, kita sengaja menyiapkan alat-alat buat mereka. Ini sama para ulama, ini termasuk menyokong, maka dihindari. Banyak kan kegiatan-kegiatan yang mana butuh aksesoris mereka, maka kita jangan sengaja menjual itu. Kecuali memang kita biasa, punten, jual coklat, ya memang kita mau jual coklat. Kebiasaan juga kita jual coklat, mereka beli, kita nggak tahu. Tapi kalau sengaja khusus di acara anu tanggal sekian baru kita siapkan, ya khusus buat acara, maka lebih baik dihindari. Insya Allah ada pencarian harta yang lebih nyaman untuk kebaikan kita sekalian. Baik. Jadi sekali lagi, jadi tidak terbatas kalau untuk bab muamalah, artinya interaksi. Bahkan Islam itu bukan toleransi lagi, Pak, Bu. Islam itu bukan toleransi lagi. Lebih dari toleransi sebetulnya. Kalau toleransi hanya sekedar biasa saja. Tapi kalau tetangga kita, maaf, bukan Islam, non-Islam, tapi butuh pertolongan, kita wajib menolong. Bahkan punten, hewan kurban pun boleh kita bagi kepada mereka, selama kaum muslimin dan kerabat kita sudah, atau fakir miskin sudah dapat. Artinya kita bukan sekedar toleransi, ya, bahwa kita mah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ada hak-haknya, ya. Jadi insyaallah kita mau, walaupun dibilang sama orang, oh intoleransi, Islam itu enggak. Justru Islam itu bukan toleransi lagi. Kalau toleransi saja bisa jadi kopi, susu. Yang satu minum kopi, yang satu susu. Tanpa harus ikutan toleransi yang dimaksud dengan mereka. Tapi bahkan toleransi sekarang mau digiring, Pak, punten. Kalau sekarang pemahaman secara umumnya, ini kopi, ini susu. Yang ini minum kopi, ini minum susu bareng-bareng. Itu memang masih bisa katakan toleransi secara ini. Tapi sekarang mau lebih didorong lagi. Bagaimana caranya ini digabung, si kopi dan susu, dengan dalih toleransi. Maka ini akan timbul masalah baru. Yang nggak suka kopi mah nggak mau dicampur sama kopi, nggak mau, tetap. Ya, kecuali memang hobinya gado-gado, ya. Tapi kan dalam agama tidak bisa begitu, ya. Artinya inilah pendorongan sekarang. Maka kita jelaskan, sama-sama makan duren, makan mangga, makan manggis, duduk bareng. Toleransi yang dipahami memang banyak masyarakat dan di kamus besar begitu. Tapi kalau disatukan, dicampur adukan, nggak bisa. Orang yang nggak hobi makan atau memang ada penyakit makan daging, dicampur dikit saja gatal-gatal, nggak bisa. Maka toleransi yang kita pahami bukan mencampur adukan, ya. Dan itu akan muncul masalah baru manakala apa? Manakala yang dipahami itu dicampur adukan. Baik, apa jadinya? Yang hobi kopi nggak mau disusuin, nggak jadi minum. Yang tadi hobinya susu, karena ada kopinya nggak jadi minum, mubazir. Ada masalah baru. Bisa jadi nyalahin tuan rumah, ya. Artinya ada masalah baru. Nanti kalau kita biarkan orang-orang liberal demikian, maka akan muncul di kemudian hari masalah-masalah baru. Kenapa? Ya, orang agama Islam berbicara yang bukan tupoksinya. Dokter berbicara bukan tupoksinya. Ya, sudah sempat viral kan ya? Ya, dokter mengatakan begini, ternyata apa? Ya, berkaitan dengan hukum Islam. Ternyata apa? Apa yang dia pahami dengan apa yang para ulama pahami berbeda. Ya, ada tupoksinya masing-masing. Kecuali bab yang biasa-biasa saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi dalilnya apa? Tadi dalilnya bahwasannya kita tidak boleh bermualah bersama orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Bahkan dijelaskan dalam ayat lain. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak pernah ditemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka
itu cinta, mereka itu dalit berteman sama orang-orang yang memerangi agama Allah. Artinya bahasa kitanya, tidak ada sejarahnya orang mukmin ngaku iman kepada Allah dan hari akhir tapi dia sangat bermesra-mesraan. Ya, acara tutup buka aurat ikut-ikutan salah satu. Ini yang ya. Acara kemudian tentang melecehkan Al-Qur'an, melecehkan Nabi Muhammad SAW, dia pun tidak menggubrisnya padahal duduk bareng. Itu yang berbahaya. Maka tidak ditemukan. Maka teman-teman sekalian, janganlah kita mendekati kegiatan-kegiatan yang memang tidak berdasarkan ya dari Allah dan Rasulnya. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau kana aba'ahum, sampai jelas di sini. Walaupun orang tersebut itu bagian daripada bapak-bapak dan nenek moyang kalian. Jadi biasa baik gitu ya. Jangan terlalu dalit sama orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, terlebih dalam urusan agama. Dilanjutkan lagi, au ikhwanahum, walaupun itu juga saudara kalian, kerabat kalian, teman kalian, au asyiratahum, keluarga kalian, keluarga, ya baik itu dekat ataupun jauh, ya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka ini pesan dari pengarang yang luar biasa. Artinya ketika ada yang memerangi Allah dan Rasulnya, maka kita jangan ikuti kegiatan-kegiatan yang terkhusus atau kegiatan tersebut untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Adapun sifatnya muamalah, selama tidak mengarah ke sana, silahkan saja. Tapi ya kalau untuk bisnis dan sebagainya, makanya punten, ada istilah negara dengan negara karena punya pandangan yang berbeda, kadang punten ada istilah boikot. Itu berhak negara tuh boikot, ya. Ada, kalaupun kita merasa saya tidak mulai beli di sana karena ada saudara muslim saya yang lebih baik, silahkan, ya. Tapi kalau masalah tabasum, salaman, nyapa dan lain sebagainya, silahkan. Dan ini punten, maaf, PR bagi kita ketika ada yang mengucapkan salam, kita wajib menjawab salam. Walaupun itu bukan satu kajian kita, walaupun intinya mengucapkan salam, insya Allah muslim. Ya, saya pernah menemukan salam nggak dijawab, dan orang itu kelihatannya lumayan gitu. Oh berarti ada. Artinya selama yang saya pelajari, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita, bisa ditanyakan kepada asatidzah lain. Insya Allah menjawab salam. Ya, insya Allah semua muslim, walaupun tadi beda paham dan lain sebagainya, kalau mengucapkan salam cukup dijawab dengan salam. Adapun ngobrol lebih dalam itu mungkin urusan lain, tapi kita wajib menjawab karena tidak ada rinciannya khusus yang bukan segolongan tidak wajib menjawab salam. Mengucapkan salamnya ya, pertama kali sunnah, tapi menjawabnya wajib. Itu yang perlu kita garis bawahi. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di halaman berapa itu kalau dia ada? Ya, bisa kita tebak ke ini ya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistiqomahan kepada kalian sekalian. Maka annal hanifiyah millata Ibrahim. Hanifiyah itu, Bu, pas kalian, itu artinya millatun ma'ilatun anisyirk. Agama yang bebas, agama yang bersih, agama yang tidak terkontaminasi dengan kesyirikan. Artinya murni. Bahasa kitanya begitu. Artinya bahasa kitanya agama Nabi Ibrahim adalah Hanifiyah. Artinya masih murni, tanpa tercampuri oleh kesyirikan. Maka di sini disebutkan anna Hanafiyah millata Ibrahim, bahwa sesungguhnya agama, millah itu agama Nabi Ibrahim adalah
agama yang murni. Makanya dilanjutkan anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Jadi agar menyembah Allah yang satu, wahdahu, tidak menyembah yang lain, mukhlishan lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini luar biasa ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna. Sudah wa ma khalaqtul jinna. Jadi artinya kami tidak menciptakan. Bahasa ininya, jadi kami menciptakan kalian itu bukan sembarang menciptakan, begitu bahasa kitanya. Ya, ngapain kalian saya ciptakan kalau kalian tidak beribadah? Jadi wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Artinya di sini kami itu menciptakan jin dan manusia hanya pakai illa di sini. Wa ma khalaqtu di sini sudah membatasi, kami tidak menciptakan. Di sini pakai pengecualian lagi. Kalian itu diciptakan artinya bukan untuk yang lain, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadahlah dengan ibadah yang baik. Apa ibadah yang lain? Tanpa menyekutukan dengan yang lainnya. Maka apa yang dimaksud dengan ibadah? Maka kata Syekh Abdul Wahab, makna ya'budun artinya yuwahhidun. Artinya beribadah, artinya ya yuwahhidun, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melakukan kesyirikan. Perlu digarisbawahi kenapa Ibrahim di sini dibawa-bawa. Barangkali ada yang bertanya, kenapa tidak langsung Hanafiyah millata Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Ibrahim punya sejarah yang luar biasa dan bagian daripada kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita pelajari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau yang beribadah kepada Allah, yang tidak menyekutukan Allah pada masanya sendirian. Baru kemudian Nabi Lut, baru saudara-saudaranya. Artinya luar biasa Pak, luar biasa. Kalau punten zaman sekarang, alhamdulillah semuanya mengaku mentauhidkan Allah, beres masalah. Coba kita di Facebook atau di Twitter, di apa saja, ngomong di pasar, mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah, insya Allah nggak bakal ada yang ngejar-ngejar. Karena memang semua tahu, memang kita itu harus beribadah kepada Allah. Tapi zaman-zaman dulu, Ibrahim alaihissalam luar biasa. Sampai beliau bernegosiasi, bahkan sampai beraninya beliau menantang debat, luar biasa. Maka ada keistimewaan khusus, mendapat gelar apa Nabi Ibrahim alaihissalam? Khalilur Rahman atau Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad dalam buku Sirah Nabawiyah itu mendapat Habibullah. Sebetulnya maknanya mirip Khalil dengan Habib, hanya saja ada spesifik khusus kalau kita kaji secara mendalam. Tapi bukan muhimuna, artinya bukan sesuatu yang terlalu penting untuk kita bahas. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam dapat gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah, ini sangat luar biasa. Ya, mendapat gelar kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan ada salawat yang masyru' yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, salawat Ibrahimiyah yang ada dalam salat. Dan salawat itu adanya hanya salawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Dan di sini menunjukkan bahwasannya ada hubungan yang erat antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, jadi kenapa di sini dicantumkan contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena tadi bentuk sejarah orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid, dan perkara yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi dan Rasulnya adalah tauhid. Ya,
Jadi tadi kita panjang berbicara tentang syirik, tentang beribadah. Poin yang utama yang disampaikan oleh Allah melalui nabinya dan rasulnya adalah tauhid. Dan memang nabi dan rasul dakwahnya dulu dakwah tauhid. Dan tugas kita sebagai dai, sebagai orang biasa, sebagai muslim, tugas kita mendakwahkan tauhid. Caranya barangkali bisa bermacam-macam. Bisa ada yang membahas langsung usul salasah, bisa membahasnya melalui tafsir, bisa melalui hadis, bisa melalui sirah nabawiyah, bisa fikih dan pelajaran yang lain, semuanya ada muatan tauhid. Jadi kita jangan terlalu sempit memahami, oh itu enggak kitab tauhid, enggak kitab apa. Barangkali beliau-beliau yang mungkin tahu medan dakwahnya, tapi intinya muatan tauhid itu harus disampaikan. Contoh, ngaji Al-Quran bisa, di situ ada namanya Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Sisa kita guru ngaji tahsin bisa kita sampai kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelaskan sedikit tauhid muatannya. Masalah fikih, contoh masalah fikih, sunnah ketika sudah melaksanakan tawaf itu sholat di belakang makom Ibrahim. Ingat, sholat di belakang makom Ibrahim. Ingat, makom itu bukan kuburan ya, tapi bekas pijakan Nabi Ibrahim, ya, dekat Ka'bah. Tapi bukan di belakangnya di sini banget. Silakan cari tempat yang aman sehingga tidak terlewati oleh orang-orang yang tawaf. Tapi kita perhatikan dalam masalah fikihnya, disunnahkan dan dianjurkan rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Nih, ini pun fikih. Ini bisa menjadi lahan atau kesempatan bagi seorang pengajar fikih menunjukkan tentang ketauhidan Allah. Karena Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin berkaitan dengan prinsip agama, akidah. Ya, Qul huwallahu ahad atau jelas tauhid. Artinya insya Allah dakwah tauhid melalui kitab langsung tauhid, tafsirkah, fikihkah, nasihat saya pribadi, khususnya saya pribadi dan kita sekalian menyempatkan menguai kalimat bahwa ini tauhid, ini mengesahkan Allah dan lain sebagainya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan tema-tema yang ada. Dan kadang-kadang masyarakat yang belum tahu itu justru mengena. Itu justru mengena, artinya kemana-mana fikih ada tauhid, tafsir ada tauhid. Jadi jelas bahwa tauhid itu yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul itu muatan pertamanya. Nah, muatan pertamanya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Artinya mengesahkan Allah dengan cara bukan dengan lisan saja, tapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak, ya. Dalilnya sangat banyak, ya. Bahkan ada pendapat yang lain dan ini lebih menyeluruh, ya. Kalau di kitab-kitab yang lain ifradullah bil ibadah. Kalau di sini ada yang lebih barangkali bisa dianggap lengkap, ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi. Artinya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang dikhususkannya. Apa yang maksud dengan dikhususkannya? Yang tadi sudah dijabarkan oleh nabinya. Cara beribadahnya bagaimana, cara menyembah Allahnya bagaimana, yakhtassu bihi, pengkhususan, ya. Makanya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka muncullah di sini, sebetulnya ini sudah kita pernah ulas, maka muncullah di sini pembagian tauhid. Kenapa? Karena tadi kita dituntut bukan hanya mengucapkan dengan lisan.
Atau kita percaya bahwa Allah sudah menciptakan kita, Allah ngasih rezeki. Jadi belum cukup sampai di situ. Maka para ulama menjelaskan, ya, maka tauhid dibagi menjadi 3. Tauhid yang pertama rububiyah, artinya pengingat bagi kita bahwasannya Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang semuanya Allah yang memberikan. Maka ini namanya tauhid rububiyah. Setelah punya tauhid rububiyah, kita meyakini kita diciptakan, kita dikasih rezeki, semuanya diatur oleh Allah. Masa iya tadi kita sudah dikasih semuanya fasilitas, ujung-ujung ketika kita sukses, kita berpaling kepada yang lain. Khianat namanya. Sama, sudah diberikan semua anugerah oleh Allah, maka ada selanjutnya tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Bagaimana kita meyakini bahwa Allah menciptakan rububiyah, maka selanjutnya uluhiyah. Maka kalau sudah tahu begitu, ya sudah beribadah kepada yang tadi, bukan beribadah kepada yang simpelnya begitu pembagian tauhid itu. Selanjutnya ada asma wa sifat. Asma wa sifat kita bisa belajar dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada di antaranya wasilah. Apa wasilah? Ketika kita ingin berdoa bisa membacakan Asmaul Husna sesuai dengan makna-makna yang tertera. Contoh, kita meminta ampun, ya Ghaffar. Meminta rezeki, ya Razzaq, dan lain sebagainya. Apa dalilnya? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Itu maksudnya fad'uuhu biha. Jangan ya Ghaffar, berikan saya rezeki, ya, tapi ya Ghaffar, berikan saya ampunan. Dan itu salah satunya kita minimal belajar artinya saja. Ya Qawi, kuatkan, ya. Jangan ya Qawi mintanya yang sesuatu yang lain. Artinya itu semuanya minimal kita mengenal, ya, artinya. Baik, itu diperintahkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Kemudian tadi wa a'dhamu ma amarallah itu tauhid. Selanjutnya kebalikan. Rata-rata biasa begitu, ada laki-laki, ada perempuan, ada jahat, ada yang baik. Karena begitu, ya. Bahkan, ya, di dalam Bukhari hujibatin nar bisahawat. Ada lagi kebalikannya, wa hujibati al jannah bil makari. Ya, artinya neraka itu diliputi dengan syahwat maladzat yang enak-enak. Di antara yang enak-enak tidur, gak ngaji, istirahat di luar waktu istirahat. Contoh, naudzubillah, ya, banyak yang berzina tanpa harus beli bumbu, tanpa harus memberi mahar, mas kawin dan sebagainya. Dirasa-rasa oleh dia nikmat. Kenapa nikmatnya tadi? Dia bisa gonta-ganti. Itulah yang disebut maladzat atau syahwat. Itulah apa? Ya, godaan untuk menuju api neraka. Kebalikannya, jadi ada rata-rata semua itu ada kebalikannya. Ini memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa kedua itu fa'alhamaha fujuraha itu selalu ada. Kemudian kalau surga itu hujibati, ya Pak, bil makari. Waktunya khairullah ini katanya jam segini. Waktunya tidur siang gitu kan. Malah pengajian, puasa, lemas dan lain sebagainya. Jauh pengajiannya. Artinya sesuatu yang tidak disukai secara hawa nafsu, tapi itu jalan menuju surga. Artinya memang tadi ada dua kubu, ya. Makanya di sini disebutkan tadi yang disuruh oleh Allah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu ma naha anhu asyirik. Dan perkara yang agung yang dilarang oleh Allah yaitu syirik. Apa itu syirik? Huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lain. Atau dalam artian simpelnya begini, ibadatullah ma'al ghair, bisa dibalik juga. Dia beribadah kepada Allah dan dia beribadah kepada yang lain. Atau dibalik juga, dia beribadah kepada yang lain dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama Islam tidak bisa begitu. Dalam beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, beribadah dengan berbuat kebaikan beda, ya. Artinya ibadah itu salah satu artinya
itu seluruh aspek kebaikan. Tapi kebaikan-kebaikan yang biasa, contohnya kita berbuat baik kepada orang tua, bukan ibadah. Artinya ibadahnya tetap kepada Allah, bukan beribadah kepada orang tuanya. Artinya semuanya beribadah kepada Allah. Kita berbuat baik kepada anak kita, bukan kita beribadah kepada anak kita. Artinya kalau tidak dijabarkan, khawatir salah memahami makna yang kecil ini. Artinya itulah syirik. Sedangkan kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalilnya sudah jelas. Jadi syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Kalau sebelum meninggal dia bertobat, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syirik ini sampai disebut dengan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zalim yang sangat besar. Zalim ya, sangat besar. Kita menzalimi, kadang-kadang kita tahunya zalim itu ya mendolimi tetangga, menzalimi anak, orang lain artinya. Ya, itu luar biasa zalim. Nanti kan akan menjadi khasarah, menjadi orang-orang yang rugi, muflis. Amalan dia di dunia nanti diambilin terus sama orang yang dizalimi. Ternyata ada yang lebih besar dari itu. Apa? Syirik kepada Allah atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekilas saja, jadi zalim itu terbagi menjadi 3. Zalim yang paling derajatnya mantap, maksud derajat bukan wow pahalanya, tapi memang ya tadi yang paling luar biasa, zalim luar biasa tingkatannya apa? Yaitu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zalim li nafsi. Zalim terhadap diri sendiri. Maka zalim terhadap diri sendiri secara maknanya artinya dia melakukan kemaksiatan, melakukan kejahatan. Itu semuanya berpulang kepada diri kita. Artinya ketika kita melakukan kejelekan, tentu Allah sudah menyiapkan sanksinya. Maka sanksinya kita akan mendapatkan dari apa yang kita kerjakan. Itu zalimun li nafsi. Ada pengertian yang kedua, zalimun li nafsi, yaitu zalim terhadap diri sendiri, tidak bisa mengatur waktu istirahat. Wa ja'alna laila libasa. Malam itu waktunya untuk istirahat. Kalau tidak ada perlunya, maka jangan terlalu banyak begadang. Dan lain sebagainya. Makan, waktunya makan ada haknya. Ya. Keluarga kadang-kadang memang harus kita bersamai, jangan terlalu sibuk dakwah. Termasuk ada haknya. Ya. Jangan mentang-mentang, saya mau dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan istri 1 tahun dan lain sebagainya tanpa diberikan nafkah. Itu juga tidak. Kenapa tadi? Karena memang tidak boleh zalimun li nafsi. Baik itu melakukan kemaksiatan atau memang yang sifatnya memang kebutuhan jasmani, tidak boleh, ya. Karena itu semuanya Allah sudah mengatur waktunya istirahat, waktunya buat keluarga. Bahkan ada hadis khusus, keluarga punya hak, semua punya hak, tetangga juga punya hak. Artinya hadirin rahimakumullah, itu zalim yang kedua. Dan zalim yang ketiga, zalim terhadap orang lain, bisa menyakiti baik lisan ataupun perilaku. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu syirik. Nah, syirik juga secara garis besar. Untuk rinci saja, memang ada yang bagi 3. Tapi ya 3 itu masuk pada syirik kecil. Itu khafi, masuk pada syirik asghar. Tapi kita bahasnya 2 saja. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik akbar yaitu syirik yang bisa menyebabkan seseorang ya mukhrijun minal millah, keluar dari agama Islam. Ini yang bahaya. Contohnya beribadah kepada selain Allah dengan secara terang-terangan. Keyakinan. Takutnya betul-betul takut mengalahkan semuanya, mengalahkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini berbahaya. Tapi juga kita jangan bilang bahwasannya syirik itu semuanya dipukul rata. Ada pembedanya. Khawatir nanti ketika penerapan hukum bermasalah. Karena riya pun termasuk syirik asghar. Ya, maka apa saja syirik yang asghar, syirik kecil yang tidak bisa mengeluarkan seseorang pelakunya dari agama Islam. Banyak di antaranya man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak.
Ini bahaya kalau tidak salah memahami. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka faqad kafar au asyrak. Kalau enggak dia kafir atau syirik. Nah, maksud kafir di sini adalah kafir amali atau bisa disebut kafir apa? Kafir asghar atau kafir yang sifatnya kecil, bukan i'tiqadi. Dan syirik kecil. Jadi bersumpah atas nama selain Allah itu tidak masuk pada syirik besar, tapi syirik kecil. Tapi yang namanya syirik tadi, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang jelek. Maka untungnya kita belajar itu salah satunya agar keluarga kita terhindar. Bukan untuk menunjuk orang lain, kamu begini nanti masuk neraka, nanti kamu dibakar, apinya begini. Kan gitu ya. Tapi apa? Tapi untuk mengingatkan kita agar tidak terjerumus kepada hal demikian. Ada lagi syirik kecil termasuk ketika kita berobat ya kepada dokter contohnya, pada menteri. Lalu kemudian kita berbicara, kalau enggak sih menteri, kalau enggak dokter, itu masuk syirik asghar. Yang benar apa? Kalau pakai bahasa kita, kalau memang ribet kalau pakai bahasa kita. Tapi kita harus punya keyakinan bahwasanya kalau enggak karena Allah dan wasilahnya Pak Dokter, Pak Menteri, itu. Makanya di dalam bahasa Arab bahasanya laulallah thumma fulan, laulallah thumma tabib, gitu ya. Kalau enggak karena Allah kemudian apa? Dokter. Jangan dipakai waw, laulallah wa tabib. Ini makanya dalam bahasa Indonesia dan itu biasanya artinya mirip yang kedekatan, artinya langsung. Tapi kalau summa ya summa artinya juga kemudian, artinya ada tahapan-tahapan berikutnya. Ini dalam Islam yang begini saja sangat dijaga, apalagi yang sifatnya syirik besar. Selanjutnya yang riya, khususnya riya. Kalau tadi syirik besar itu menghancurkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau riya ini dia hanya menghancurkan alladzi yuqarinahu, artinya amalan-amalan yang dilaksanakan. Contoh, sholat duha riya, ingin dipuji. Adzan ingin dipuji. Maka ya, wudu, dia kan wudu sebelum adzan. Sebelum sholat wudu, maka wudunya dapat pahala oleh Allah Subhanahu dan tidak dihapus pahalanya. Tapi yang tidak dicatat pahalanya mana? Yang ketika dia tadi sholat atau adzannya tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kuat insyaallah? Enggak apa-apa, santai aja ya. Santai saja sambil rileks insyaallah. Tadi kan ngobrol ya. Ngobrol sambil berpikir sedikit berpikir insyaallah. Semoga ada manfaatnya dari obrolan kita. Baik, kita lanjutkan saja. Tadi bahwa itulah syirik. Dan masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan syirik sering kita bahas. Tapi terkadang naudzubillah syirik kecil kadang menghantui kita. Termasuk diantaranya riya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW itu yang paling ditakuti itu begitu, syirik kecil yang tidak nampak. Bahkan ada yang mengartikan di tengah malam ada semut hitam nempelnya di batu hitam, kurang lebih begitu. Itu namanya syirik khafi. Dan syirik khafi bagian yang kecil, artinya kadang-kadang kita salah ucap walaupun tidak dengan hati, namun kita harus berusaha. Kalau sudah tahu ilmunya, kita harus berusaha mengamalkan. Khawatir, biasanya kadang-kadang hati itu lama-lama mengikuti apa yang kita bicarakan. Makanya munafik itu, ayat munafik itu ada berapa? Ada 3 ciri-ciri munafik. Tapi yang dimaksud munafik di situ itu bukan munafik yang mengeluarkan dia dari Islam, bukan. Yang 3 itu ya, apabila berkhianat itu baru munafik amali. Tapi nasihat para ulama, ulah sering-sering engke bisinga darah daging. Kalau sudah menjadi darah daging, khawatir nanti ngendap di hatinya dan bisa menjadi apa? Orang-orang munafik i'tiqadi.
Ya, itu ciri amali. Jadi jangan kadang-kadang suka kita masa-masa kecil, ya saya masih kecil juga sekarang. Kadang-kadang suka apa? Suka siling tembak. Ya, ketika kita kasih amanah dia enggak sesuaikan enggak dijalankan sebagaimana mestinya. Munafik dan lain sebagainya. Ketika dia berjanji kita mau datang jam sekian, dia datangnya jam 4 gitu contohnya. Lama-lama dasar munafik. Hati-hati bilang begitu. Maksudnya munafik yang bukan i'tiqadi. Nah, jadi Islam itu maksudnya kita belajar itu jadi enggak yang keras-keras, maksudnya kita sesuai tupoksinya. Kalau memang itu harus dirinci. Karena khawatir nanti menyalahkan orang serampangan dan nanti naudzubillah sendiri disalahkan, tapi ngelakuin juga gitu. Kalau kita salahkan kemudian kita berubah, masya Allah luar biasa. Maka di antara nafsu itu ada 3 ya kan? Nafsu apa yang ada dalam Al-Quran yang secara rincinya, nafsu ammarah bisu, lawamah, kemudian mutmainnah. Lawamah itu ada yang mengartikan dia itu terlalu menyesali apa yang dia perbuati. Kalau hanya menyesali saja tidak masalah dan itu bagus karena manusia begitu. Tapi kalau menyesali, menyalahkan diri sendiri sampai dia kalau bahasa kitanya sulit untuk bangun kembali. Contoh, bawa motor, anaknya atau siapa yang kita bawa jatuh dan meninggal, qadarullah, naudzubillah. Kita sampai stres gara-gara menyalahkan diri sendiri. Nah itulah yang nggak boleh. Nafsul lawamah ada pengertian yang begitu. Itu yang nggak boleh. Kalau nafsul lawamah yang sifatnya ada penyesalan ketika melakukan kesalahan, ya namanya juga manusia, ada fa'alhamaha fujurah, artinya saling bertentangan. Ada sifat syaitoniyah, ada sifat syaitoniyah, ada sifat malakiyah gitu disebutnya kan. Kalau di film-film kan biasanya begitu kan, ditayangkannya putih dan hitam begitu kan. Maka itu memang semestinya harus begitu. Tapi kalau sampai menyesali dan kemudian itu berdampak negatif, maka itu tidak boleh. Ada begitu. Sampai stres bahkan dia sudah yang malah nggak bisa sampai nggak pada taraf yang lebih luar biasa, tidak sholat berjamaah atau tidak sholat karena merasa menyalahkan diri sendiri. Ya, jadi masya Allah luar biasa. Sengaja tidak begitu melebar karena kita banyak yang sudah diulas di materi-materi berikutnya. Kemudian apabila kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada nabi dan rasulnya untuk berbuat atau ibadah yaitu tauhid dan yang dilarangnya adalah syirik, maka penulis melanjutkan berikutnya, kalau fa idza qila laka, kalau ditanyakan kepada kamu, mal usul thalathah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Kira-kira kalau dikatakan kepada kalian, perkataannya begini. Ada bertanya kepada kita, apa usul salasa? Apa 3 prinsip dasar begitu bahasanya yang wajib oleh setiap insan untuk diketahui? Maka jawaban kita fakul, kata Syekh Abdul Wahab, maka fakul, katakan. Apa jawabannya? Ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu mengetahui, yang pertama mengetahui seorang hamba mengetahui Rabbnya. Dan ini nggak asing di kita, di kuburan pun nggak asing kadang-kadang. Apa bahasanya, talqinnya? Bahasanya gini kan, wa idza qila, dalam hadis juga ada, man rabbuka, maka jawabannya Allah. Berarti itu usul yang pertama, Pak. Bu, usul yang pertama. Jadi kita jangan anti dengan usul salasa. Karena itu pertanyaan di akhirat, di kubur. Ya, man rabbuka, ya. Kemudian nanti yang selanjutnya. Jadi yang pertama ma'rifatul abdi rabbahu, hanya beda redaksi saja. Artinya mengetahui ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah kita pernah bahas bagaimana cara mengetahui Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Dalam arti lain, di kitab-kitab yang lain
ada namanya ayat akliyah dan ayat sam'iyah. Apa ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu yang sifatnya kaun, alam. Adanya alam, langit, bumi, siang, malam, semuanya itu menunjukkan adanya pencipta. Siapa? Allah. Ayat kauliyah dijelaskan, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang menciptakan. Allahu yakhluqus samawati wal ard dan lain sebagainya. Itu namanya ayat kauliyah. Bisa dikatakan ayat sam'iyah. Jadi samanya ayat kauliyah itu samanya dengan sam'iyah. Ayat kauniyah itu dengan akliyah. Ya, akliyah. Ayat akliyah juga ada yang bentuknya sifatnya dalam Al-Qur'an, ada akliyah. Jadi kita dibawa berpikir. Afala yanzuruna ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana kalian perhatikan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat langit? Ustaz Amal tiangnya berapa Ustaz? Bangunan segitu aja. Banyak. Ya, tapi ketika kita lihat langit sampai gunung langit nggak ada corannya, nggak ada tiang corannya. Pasti ada yang membuat dan paling canggih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ibil itu apa? Unta. Dan ternyata unta bisa meminum sampai puluhan liter, bahkan ada yang menulis sampai 100 liter. Artinya banyak sekali. Kalaupun tidak sampai ukuran sekian, tapi puluhan liter mampu untuk ditampung. Makanya zaman dulu peran Rasulullah SAW, kalau sudah habis bekal, nggak ada air khususnya, itu dimanfaatkan. Dagingnya dimanfaatkan, airnya juga dimanfaatkan. Dan ternyata unta itu hewan yang cerdas. Kalau sudah tahu satu jalan, luar biasa. Dan sampai air kencingnya ada semua dan lain sebagainya. Banyak peneliti yang sudah banyak menulis tentang keutamaan hewan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu ibil. Artinya itu semua pelajaran penting, pasti ada yang menciptanya. Baik. Jadi ketika kita ditanya dari mana taunya Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ya, dari ayat kauliyah dan kauniyah. Maka kalau ditanya lagi, ya, kalau ditanya lagi, ya, kepada kita, apa pertanyaan contohnya? Fa idza qila laka man rabbuka? Tadi kamu tahu Tuhan kamu dari mana? Sekarang man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawabannya Rabbi Allah. Tuhan saya adalah Allah. Alladzi rabbani, yang memang mendidik saya. Kita dididik oleh orang tua. Kenapa orang tua mau mendidik kita? Karena diilhamkan rasa kasih sayang orang tua kepada kita. Artinya orang tua bangun malam-malam, itu memang fitrahnya sudah dihujamkan oleh Allah. Jadi kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang tuanya yang ujung-ujung baik, enggak. Ya, maka semuanya bimbingan manusia semuanya kepada kita, guru kita semua, ustadz kita, itu semua berkat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya siapa Allah, ya, Tuhan saya yang membimbing saya. Bimbing itu mananya luas, ya. Artinya kita dibimbing dengan berbagai semuanya, termasuk Masya Allah kita dengan cepat usia-usia kecil itu menghafal nama-nama, ya, menghafal nama ayah dan sebagainya cepat sekali, walaupun masih petal-petal, cepat sekali. Padahal kosakata itu sangat banyak, seabregan. Kalau kita punten di pesantren, Pak, ngapalin satu-satu. Jawalun, saatun, kadang-kadang sehari cuma 3. Tapi anak kecil ngumpuk, mendengar langsung hafal. Itu salah satu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bimbingan yang sangat luas maknanya. Terlebih bimbingan hidayah dan taufik itu yang sangat luar biasa. Alladzi rabbani wa rabb jami'il alamin, yang ditegaskan termasuk kamu yang bertanya, ini Tuhan yang saya sembah adalah yang membimbing kamu juga. Rabbul alamin, seluruh alam itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wa huwa ma'budi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sembahanku. Pede gitu, ya. Berkaitan dengan agama kita pede. Apa pedenya? Inna dina indallahil Islam. Gak usah ragu-ragu,
Ya, kita bukan dalam arti menyombongkan, enggak. Kita berbicara tentang memang keyakinan kita bahwa Dia Allah itu adalah yang saya sembah. Laisa li ma'budun siwahu, dan tidak ada yang disembah oleh saya kecuali Allah. Intinya saya beribadah hanya kepada Dia, kepada Allah. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan saya. Dalilnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pengucapan harus mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, Rabb semesta alam, yang mengatur seluruh alam. Rabb, ya, Robba yurabbi, itu maknanya banyak itu ya. Robba yurabbi maknanya banyak, bisa an-numu wa ziyadah, bisa al-islah namanya. Di antara islah bisa kita pakai di sini. Jadi Allah yang memperbaiki, ketika kita salah kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Islah maknanya. Artinya numu wa ziyadah, Allah menumbuhkan wa ziyadah. Dari kita kecil, pengetahuan kita cuma tahu alif ba ta, sekarang sudah masya Allah tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan badannya, Allah juga tumbuhkan pemikirannya, Allah juga menambahkan ya anugerah-anugerah kecerdasan kepada kita sekalian. Jadi Robba yurabbi itu maknanya luar biasa. Jadi ada an-numu wa ziyadah, kemudian ada islah namanya memperbaiki, ya, artinya mengoreksi, kemudian menjadi benar. Kemudian bisa artinya mengayomi, ya. Makanya bedanya, ya, pesantren salah satunya dengan sekolah yang memang cuma belajar ma'rifat doang, artinya belajar pengetahuan umum saja, cuma ngajar doang. Dengan di pesantren luar biasa. Di pesantren lebih dikatakan murabbi, artinya memang betul-betul dia mengarahkan. Salah bangun tidurnya diperbaiki, salah cara mandinya diperbaiki, bukan hanya teori, artinya sampai ke pendekatan sehingga menjadi karakter, kebiasaan, amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan yang benar. Ya, dalilnya alhamdulillah rabbil alamin. Ya, karena jelas wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kemudian berkaitan dengan rabbil alamin dikatakan wa kullu ma siwallah alam. Segala sesuatu selain Allah disebutnya alam. Jadi segala sesuatu yang bukan ya dari Allah Subhanahu wa taala maka disebutnya alam. Sumu ya alaman li'annahum alama ala khalaqahum wa ma laqahum wa ma hum fayaqulu syai'in ayatullah tadullu ala annahu wahid. Dan kenapa dikatakan alam, yaitu petunjuk bahwasannya memang semua yang diciptakan oleh Allah itu menunjukkan bahwasannya ada penciptanya, yaitu Allah. Simpelnya begitu. Dan kemudian wa ana wahidun min dzalik, dan saya juga ya satu di antara dari sekian yang dikatakan alam. Artinya manusia juga bagian daripada alam. Kemudian wa idza qila laka bima arafta rabbak, ya. Jadi dengan apa kalian mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Maka tadi dengan ayat kauniyah dan ayat qauliyah, penjelasannya sini. Kemudian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya sangat jelas. Apa dalilnya? Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Ya. Kemudian di akhir ayat in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya kemudian juga masyarul muslimin inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengatur alam jagat raya ini. Dari apa saja? Dari malamnya, dari siangnya Allah atur. Seterang-terangnya lampu tidak bisa menerangi
seperti waktunya siang. Pasti ada yang bedanya. Apakah itu dari bayangan? Bisa. Itu secara kasat mata saja. Dan secara meluas tentu sangat banyak perbedaannya ketika siang dan ketika malam. Kalaupun malam dibarengi dengan berbagai lampu, bahkan sampai bahasanya begini orang Sunda bilang, doang tiberang bae kusabab lampuna doang. Cuma mirip, enggak sama. Dan itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siang juga begitu, ya. Pakai AC, pakai apa tetap berbeda, ya, dengan waktu malam dan lain sebagainya berkaitan dengan waktu malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari pun sama, wal qamar juga begitu. Jadi sifatnya matahari ya agak sedikit terik, kemudian qamar sifatnya adem. Ya, makanya di dalam dulu kita belajar ngaji itu ada ayat syamsiyah, ada alif lam qamariyah. Simple orang tua dulu ngajarnya kepada kita, ya, masya Allah. Semoga para orang tua terdahulu mendapatkan pahala yang beliau ajarkan kepada kita. As-syamsiyah karena sifatnya matahari, jadi silau. Jadi makanya harus memakai alif lam harus memakai tasjid, ya, as, ya kan, at dan lain sebagainya. Nah, adapun ayat qamariyah jelas. Al-madrasatu, al-masjidu, karena tidak silau. Itu sebagai istilah saja sebetulnya. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama cahaya, yang satu ada trik dan memang silau, dan yang satu membuat biasa tapi penerangannya bikin adem. Taib. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa rabbu huwal ma'bud, dan Tuhan itu adalah yang disembah. Makanya la ilaha illallah artinya la ma'buda haqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah. Bukan hanya tidak ada Tuhan, artinya dia harus apa? Membuktikan bahwa dia itu adalah menganggap Allah sebagai Tuhan dengan cara, ya, dengan cara beribadah, yaitu tauhid, ya, uluhiyah. Ya, makanya begitu ayatnya. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ubudu, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum. Diingatkan lagi. Beribadah kepada siapa? Alladzi khalaqakum. Ini bahasanya diputar lagi, diulang lagi. Jadi beribadahlah kalian sekalian manusia kepada Rabb kalian. Diingatkan lagi, siapa Rabb itu? Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Jangan sampai kacang lupa kulitnya begitu. Dulu beliau yang mendidik, sekarang datangi silaturahim ke sana. Taat kepada mereka dalam kebaikan. Ya, bisa jadi taat dalam kebaikan mengajar di tempat mereka. Ya. Jadi ini maknanya diingatkan bahwa dulu yang membimbing kamu, dulu yang ngajarin kamu, maka beliau sekarang butuh bantuan contohnya. Maka diingatkan begitu kita sadar, oh iya, dulu saya nggak bisa apa-apa, mau kuliah cari dana susah, ada yang nolong. Sekarang beliau butuh bantuan, saya datang. Itu sifatnya manusia, ya. Maka ketika ini diingatkan, biasanya kalau diingatkan, oh iya ya, saya ya Allah buta hati saya gitu kan, saya seolah-olah lupa akan kulit. Nah ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat, beribadah kepada Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Diingatkan lagi, yang menciptakan kalian. Jadi jangan jadi diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maaf, khawatir kadang-kadang pola pikir kita kadang-kadang suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jadi kalau bahasa manusia Pak, erewetan.
terlalu banyak cincong. Allah nyuruh lagi begitu. Allah mah begitu, bukan begitu. Saking sayangnya kepada hambanya, khawatir orang itu tidak beribadah kalau tidak diingatkan. Maknanya begitu. Kalau kan manusia kan ada orang tua ngomongnya itu lagi sampai hafal kadang-kadang anak kecil itu. Dia ngomongnya sama orang tua. Itu manusia. Tapi Allah, Masya Allah, itu saking sayangnya kepada hambanya. Ingat ya, kepada hambanya. Kadang-kadang salah ucap. Jadi kadang-kadang umatnya. Kita tuh bukan umat tapi hamba. Kalau Nabi Muhammad baru umatnya. Jadi ada bahasa-bahasa yang dipilih oleh ahlinya. Baik. Alladzi ja'ala lakumul arda. Nah, siapa tadi? Dijelaskan lagi bahwa Allah yang menciptakan arda. Apa arda? Bumi. Firasha. Firas itu hamparan. Ya. Terlebih daripada apakah bulat ataupun tidak, artinya yang dirasakan oleh kita ini firas. Kalau bahasa itu para ulama sudah kok biasa berbeda pendapat masalah itu. Tapi nikmat yang luar biasa, firas artinya kita nyaman. Kita firas itu kalau santri bilangnya firas itu ya kasir, Pak. Ya, artinya nyaman buat istirahat. Artinya Allah menciptakan bumi nyaman bagi kita. Ada bunga-bunganya, ada di hutan tumbuh pohon-pohon yang kadang-kadang nggak ditanam, ada duren. Ada tanaman-tanaman yang ada oksigen. Oksigen harganya berapa? Musim corona kemarin repot semua. Kehabisan oksigen. Padahal ternyata baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa artinya. Artinya Pak, nikmat luar biasa oksigen yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di mana? Di bumi. Firasa. Wassama'a binaa, dan langit menjulang tinggi yang menaungi kita tanpa ada tiang yang menghalangi kita. Awas, mobil, naudzubillah, nabrak tiang apa? Naudzubillah, tiang langit. Tidak ada istilahnya. Saking diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Alhamdulillah masjid juga nggak ada tiangnya. Kadang-kadang berapa jamaah di masjid? Masya Allah banyak. 20 dengan tiang. Karena di tengahnya banyak tiang, ya. Itu sudah rahasia bersama, ya. Tuh alhamdulillah imamnya ada, yang komatnya ada, ya makmumnya juga ada banyak tiang, ya. Ya, alhamdulillah ini nggak ada tiangnya, semoga kuat ya insyaallah. Baik. Dan diantaranya ada berkaitan, nyambung aja ya, kita ngobrolkan ini Islam. Kalau ada tiang dan itu di tengah barisan, itu sifatnya makruh untuk dipakai sholat berjamaah. Kalau tempatnya memang masih memungkinkan ada. Tapi kalau memang padat, alhamdulillah masjid kita padat, maka silahkan dipakai, tidak masalah. Sifatnya hanya makruh saja. Ya. Kenapa? Karena karena terputus dengan tiang tersebut. Saya juga saking pengetahuan yang minim, saya tahunya di Libya, kemudian di Madinah, ditarik, kita masih kecil ya, badannya sih besar, tapi ininya juga masih kecil gitu kan, baru-baru ke Libya. Bahasa anak kan bahasa sederhana, hook, sayang, karena memang di Libya padat banget, bisa dua kloter itu sholat, ya bisa 2 kloter sholatnya, karena memang apartemen ya, begitu. Itu katanya makruh, buka aja. Tapi memang kalau untuk Libya sebetulnya karena tempatnya butuh itu bisa saja dipakai. Kenapa? Karena memang kadang bisa 3 kloter itu sholat berjamaah sampai kita ketinggalan masuk kelas, ya. Sampai kita ketinggalan masuk kelas, terus di absen sudah kita nunggu di luar kelas kadang-kadang begitu. Dulu, sekarang masya Allah bangunannya kelihatannya agak nambah-nambah. Di hari pertama itu daftar sudah jam 7 sudah sekian ribu, ya, masya Allah. Maka syukur sekali kalau di antara keluarga kita atau di antara lingkungan masyarakat kita ada yang belajar ke sana, maka luar biasa kita bisa manfaatkan. Tapi lagi-lagi kemanfaatan itu bisa disesuaikan, ya, bisa disesuaikan. Yang mampunya ngajar di apa disesuaikan, tanpa harus
kita memberikan yang di luar batas kemampuan, khawatir nanti beliaunya juga kelabakan dan lain sebagainya. Sama saya juga kalau dikasih materi atau disuruh ngisi materi yang memang saya tidak siap, karena khawatir nanti jadi apa? Jadi jariah itu ada dua, Bu, Pak, ya, bisa amal, bisa dosa jariah. Artinya kan memang turun temurun. Saya pernah mengajarkan dulu ke anak santri zaman masih semangat, belum kuliah, qurratul qadam. Padahal yang jelas tidak ada sidahnya. Maka saya pulang ke pesantren, saya cepat revisi turun temurun. Termasuk saya ketika mengartikan wal fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal yang dimaksud bukan fitnah yang kita kenal. Artinya fitnah di situ artinya syirik. Syirik itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kisahnya ada di asbabun nuzulnya, ya. Artinya bukan fitnah yang kita kenal, ya, membicarakan orang tanpa bukti yang nyata. Bukan yang itu yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah, tapi syirik, ya. Itu kadang-kadang kan. Nah, kalau kita salah menyampaikan kan repot. Makanya sama, sesuatu itu harus disesuaikan dengan kemampuannya. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minats thamarat. Maka tumbuh tumbuhan-tumbuhan itu. Jelas, Pak. Kalau kita siram dengan air biasa aja efeknya. Tapi kalau kita disiram oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diharapkan pun tumbuh. Kita punya kebun, baru hujan seminggu banyak rumput-rumputan. Ternyata rumput-rumput itu juga memang bagian daripada penyeimbang kehidupan alam. Tidak boleh, kalau tidak perlu atau tidak ada perlunya, tidak boleh digundulkan dengan begitu saja. Artinya memang jelas ketika ada turun hujan, memang pohon-pohon, tanaman-tanaman subur dan dimudahkan, diberikan rezeki kepada kita dengan cara luar biasa. Punten bisa dibedakan, ya, sawah zaman kita nih yang diairi sama air hujan itu biasanya normal panennya. Tapi kalau didadak dibantu dengan alkohol dan sebagainya tidak terkontrol. Dan itu jelas bahwasannya ini anugerah dari Allah, air hujan yang luar biasa. Tapi khususnya di kita memang ada kalau hujan itu bisa sambil berdoa. Di antaranya kita sambil hujan-hujanan. Tapi entah di kita perlu diteliti, Pak. Apakah memang karena sudah nyangkut ke udara-udara kita, tembok-tembok kita atau kenteng kita yang kotor, sehingga justru orang yang hujan-hujanan malah sakit. Padahal orang Arab paling senang hujan-hujanan. Tapi entah apakah memang udaranya sudah tercemari atau bagaimana? Ya, ini PR buat kita. Ya, barangkali memang lingkungan kita sudah kotor. Tapi memang air hujan sungguh luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di penghujung ayat surah Al-Baqarah ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan engkau jadikan tandingan bagi Allah sedangkan kamu mengetahui bahwa Allah itu adalah pencipta dan tidak layak ditandingkan dengan apapun. Jadi jangan sampai kita menjadikan tandingan bagi Allah padahal kita tahu bahwa menandingi Allah tidak tahu. Menandingi Allah tidak boleh. Bahwa menyekutukan Allah tidak boleh. Adapun sifatnya memang kita khilaf, ya, kita lupa, kita nggak tahu berkaitan. Ternyata itu semuanya berkaitan dengan penyandingan terhadap Allah, maka cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, insyaallah di lain kesempatan kita akan membahas, ya, dari perkataan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, insyaallah kita dilanjutkan di waktu yang lain. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar.
Kita tutup dengan baca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada Ustaz telah menyampaikan begitu detail, begitu rinci tentang asas etika khusus dalam